Katuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alazi tanhalu bil qurbat bil qurab wa tuqda bil hawaij satanalu bi ridha ibahu sulawatini wa istasqal ghamma bil karim wa ala alihi washabihi bi kulli haqqi wa nafasin bi adadi ulimillah bi rahmatika ya rahman rahimin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan penceramah kita yang hendak menyampaikan hikmah daripada Maitul Arus. Yang saya hormati Kakanda Muhammad Hatta, yang saya hormati keluarga besar Bapak Samin beserta Ibu, yang saya hormati para tokoh masyarakat, yang saya hormati para tamu undangan yang jauh maupun dekat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat hadir bersama di rumah kediaman Bapak Samin dalam rangka Walimatul Arus. Sholawat serta salam semoga Allah limpah curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama kami atas nama keluarga besar Sibul Hajat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berikan doa restu kepada kedua mempelai putra putri kami. Mudah-mudahan atas doa Bapak Ibu sekalian menjadikan suara yang sakinah, mawadah dan marhamah, dan juga dijadikan apabila nanti diberikan keturunan menjadi turunan anak-anak yang sehat, yang soleh dan solehah. Amin. Selanjutnya juga kami mohon bukaan pintu maaf atas segala kekurangannya yang barang tentu baik tempat maupun jamuannya sudah tentu barang tentu banyak kekurangan, maka daripada itu kami mohon bukaan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selanjutnya atas nama pemerintah Desa Burangkeng ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu tolong diperhatikan, sekarang kita ini bagi-bagi anak-anak yang masih punya sekolah, tolong diperhatikan anaknya jam 9 net harus udah ada di rumah. Jadi nanti jangan sampai anak Bapak Ibu tertangkap di jalanan oleh Satpol PP maupun aparat yang penegak hukum. Karena ini sudah instruksi, sudah ada surat edaran dari Gubernur Jawa Barat. Jadi anak-anak kita yang masanya sedang belajar jam 9 net harus sudah ada di rumah. Terkecuali ada hal-hal yang begitu penting, hal-hal yang mendesak seperti upanya mau berangkat jemput atau gue menengokin orang tua gue sedang di rumah sakit, ada hal yang penting. Tapi hal-hal cuma untuk main-main, bermain-main jangan, karena saya khawatir nanti kalau sudah tertangkap oleh aparat penegak hukum atau Satpol PP, nanti ibu pasti nangisnya ke saya, datangnya saya, Pak anak saya, jangan terlalu repot lah saya nanti, jangan terlalu banyak direpotkan. Yang kedua terkait dengan ini sebentar lagi menghadapi bulan Agustus, karena sudah Juni, Juli, Agustus, juga pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran bahwa melarang bagi warga yang mau mengadakan kegiatan acara Agustusan maupun Maulidan. Sebentar lagi kita akan menghadapi satu suro. Biasanya dalam satu suro itu ada peringatan satu suro, juga ngetrek-ngetrek di jalanan. Ini juga dilarang. Jadi sekarang ini cukup dari rumah ke rumah. Kalau minta sumbangan atau bikin proposal dari rumah ke rumah, tidak boleh mengganggu atau menghambat para pengguna jalan kita memungut dan atur di jalanan. Karena itu akan mengganggu para pengguna jalan. Dan juga resikonya juga kalau ada orang lagi sableng, selon, kita diri tengah jalan, apalagi dia kalau keadaan kondisinya lagi mabuk, bisa saja kita juga jadi celaka. Mungkin pertimbangannya seperti itu. Makanya sekarang mau bangun masjid, mau musola, mau ada rajaban, maulidan dan sebagainya, tidak boleh memungut di badan jalan. Terkecuali dari rumah ke rumah melalui proposal atau panitia. Jadi tidak boleh. Ini udah
surat edarannya sudah sampai ke tingkat RT RW. Mohon juga Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Dusun, Pak Sekdes, dan juga saya sudah keluarkan surat perintah pada sekretaris desa sebagai ketua tim untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan atau trotoar atau got. Itu yang terjadi biasanya di perumahan Pak Sekdes. Segera dilaksanakan karena surat perintahnya udah 1 minggu yang lalu kami teken bekerja sama dengan Babinsa dan Bimaspol. Jadi pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan, menggunakan eдар saluran, menggunakan trotoar, karena jalan adalah bukan untuk berjualan, karena jalan adalah untuk para pengguna jalan. Jadi jangan sampai mengganggu para pengguna jalan. Saya bukan melarang berjualan, tapi berjualan pada tempatnya. Selanjutnya terkait dengan Bapak Ibu sekalian, ini yang banyak belum diketahui, kita punya peraturan desa tentang izin keramaian. Jadi kemarin masih ada yang melanggar, tapi nanti karena sosialisasi ini sudah lama kita lakukan, apabila ada yang masih melanggar aturan itu, tetap kita akan bongkar tendanya. Jadi malam-malam yang sakral itu tidak boleh dibuat hiburan, terkecuali pengajian, terjadi penceramah. Seperti malam satu suro, malam Maulid Nabi, malam Isra Mi'raj, malamnya ya. Besok acaranya malam hari ininya nggak boleh. Bukan malam senanya. Besok tanggal merah. Kalau besok tanggal merahnya Maulid, berarti malam ini tidak boleh ada hiburan. Hajatan boleh, hiburannya nggak boleh. Pengajian boleh, ceramah boleh, hiburannya nggak boleh. Jadi jangan sampai kita di dalam Maulid Nabi, alam kelahiran Nabi, kita joget-joget. Kita harusnya berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam Jumat apapun, malam Jumat tidak boleh ada hiburan. Besok ingat, besok malam 1 Suro, tanggal 1 Suro, malamnya besoknya libur, malamnya tidak boleh ada hiburan. PRT, PRW nanti sudah sampaikan kepada warga, jangan sampai nanti dia udah ngundang, udah bikin undangan, sudah panjer sono, panjer sini, tahu-tahu dilarang oleh pemerintah desa. Bahkan izinnya tidak akan kita keluarkan. Jadi ini tolong diketahui bersama. Karena ada malam-malamnya sakral, sepertinya besok tanggal 17 Agustus. Merah, malam tanggal 17 Agustus tidak boleh ada hiburan, terkecuali tanggal 18-nya. Malam 17 Agustus kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita telah diberikan kemerdekaan. Jangan pakai joget-joget. Terkecuali pengajian, terkecuali penceramah. Tuh, jadi ada malam-malam yang sakral yang tidak boleh digunakan, khusus desa Burangkeng. Desa lain menggunakan seserah. Kemudian juga terkait dengan peraturan desa tentang kesehatan kebersihan lingkungan. Kita telah membuat satu peraturan desa tentang kebersihan lingkungan. Jadi barang siapa yang membuang sampah sembarangan atau membakar sampah sembarangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, itu akan ada sanksinya. Bapak Ibu yang membuang sampah tertangkap di jalanan, saya suruh membersihkan sampah sepanjang 1000 meter. Nggak didenda, tapi bersihkan sampah. Pernah saya dulu. Jadi ada yang kemarin nih, dia nggak berani bersihkan, bayar 700.000, nguliin orang suruh bersihin. Kan akhirnya keluar duit juga. Oh Pak, saya nggak kuat, kalau nggak kuat bersihin, nguliin. Karena ibu bapak yang telah membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan daerah ini, kampung ini, lingkungan ini menjadi kotor, kumuh, dan tidak sehat. Biarkanlah sampah pada tempatnya, tapi lingkungan kita harus bersih, harus indah, harus rapi. Dan setiap rumah harus menyediakan tempat-tempat sampah. Kemarin ada di sini, orangnya orang Jakarta. Kebunnya di depannya itu orang produksi sampah rumah tangga, dibuang ke kebun orang Jakarta. Begitu orang Jakarta datang, kok tanah saya tempat buang sampah, akhirnya disomasi orang itu. Kalau dia nggak mau membersihkan sampahnya, didenda. Jadi jangan buang sampah, karena ada peraturan desa itu jelas. Tidak boleh dibuang ke pinggir kali, tidak boleh dibuang ke got, tidak boleh dibuang ke lahan tanah kosong. Bahkan buang air besar pun ibu bapak jangan sembarangan, kena peraturannya juga. Kalau ibu bapak belum punya sepiteng, tempat buang
ngajuin ke pemerintah desa, akan kita bangun sepitengnya. Jadi pernah sering saya liwat, itu di pinggir jalan, comberannya di pinggir jalan, mungkin dia buang airnya subuh, pagi-pagi saya liwat masih ngegelempang baik, belum hancur. Mana pinggir jalan? Nah, kita tidak mau ada kotoran-kotoran yang buang di comberan-comberan dengan alasannya untuk lele jumbo. Lele jumbo jadi paling kotoran. Kesian nanti yang belinya. Kasihlah empan-empan yang baik. Jadi saya besok nggak mau lagi ada comberan-comberan yang isinya kotoran-kotoran orang. Kadang-kadang jumbonya sedikit yang buang airnya banyak, kagak habis itu. Pada ngambang baik. Besok saya nggak mau lagi kalau emang ibu nggak punya sepiteng, bapak nggak punya sepiteng, saya usulkan ke pemerintah desa nanti yang kita bangun. Begitupun juga bagi warga miskin yang betul-betul tidak mampu, yang tidak punya KWH, meteran, KWH, bikin surat keterangan tidak mampu, surat pernyataan tidak mampu, nanti pemerintah desa buatkan. Itu yang kita kasih yang 450 wattnya. Jadi jangan 900, karena kalau yang 450 watt itu bulanannya paling mahal itu 80.000. Bisa 50.000. Jangan nanti kategori orang miskin tapi pengen yang 1.200, nanti masangnya kita mampu, bulanannya yang nggak mampu. Saya kemarin udah pasang 4 warga yang tidak mampu untuk meteran yang masih nyantol sono nyantol sini. Saya kesian kalau cuma nyantol sono nyantol sini, nanti kabelnya nggak kuat, bisa terjadi kebakaran. Udah miskin kebakaran lagi rumahnya. Saya sampaikan kepada warga PRT, apabila ada warga yang tidak mampu untuk memasang KWH, pemerintah desa menyiapkan itu. Dan juga bagi warga juga yang tidak mampu, betul-betul tidak mampu, ini dalam rangka mau masuk sekolah, jangan sampai ada warga anak kita berhenti sekolah karena nggak kuat beli seragam. Atau enggak masuk sekolah lanjutannya karena enggak kuat beli seragam. Kenapa anaknya enggak sekolah? Pak, enggak kuat beli seragam, enggak kuat beli bajunya, enggak kuat beli baju batiknya, enggak kuat beli pramukanya, enggak kuat beli sepatunya. Kita siapkan dari sepatu sampai dasinya. Jadi jangan sampai ada orang burangkeng berhenti sekolah atau lulus SD enggak melanjutkan karena enggak mampu beli seragam. Berhenti SMP enggak lanjutkan ke SMA karena enggak mampu beli seragam. Kita tidak mau. Makanya RTW saya mendata semua, harus mendata warga betul-betul anaknya masih mau sekolah, orang tua yang tidak bisa membiayai, kita akan biayai untuk pakaiannya. Karena sekolah sekarang kan yang maunya aja. Sekolah mah sekarang udah gratis. Dari SD sampai SMA gratis, tinggal seragam, namun seragam gak ada yang gratis. Begitupun juga bagi warga kita yang sedang mondok, di mana dia pesantrennya. Di pondok mana dia sedang belajar ilmunya, terus karena dia nggak mampu bayar atau nggak mampu beli beras di sana untuk makannya, sehingga pulang karena dia nggak mampu beli beras di pondoknya, bilang juga ke pemerintah desa, kita akan bantu. Pokoknya yang orang sedang menuntut ilmu jangan karena berhenti dengan alasannya nggak mampu, dia berhenti belajar, berhenti menuntut ilmu, berhenti di pondok karena nggak mampu untuk bayaran. Saya nggak mau lagi seperti itu. Masih ada 1,5 tahun lagi saya. Mudah-mudahan dalam 1,5 tahun ini jabatan saya ini menjadi ke depan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Tuh, jadi Bapak Ibu sekalian, tolong nanti apa yang tadi saya sampaikan tolong dicermati baik-baik. Jangan sampai nanti. Dan Bapak Ibu sekalian juga ini ada lagi satu. Jangan coba-coba sekarang ini berjualan bukan sekali nih. Orang jualan yang melanggar hukum. Contoh mengemas minyak goreng. Saya hari ini bulan-bulan kemarin Pak saya capek banget. Ketangkep gara-gara mengemas nggak bermerek. Ini minyak goreng dikasih kemasan nggak ada mereknya. Terus kemarin juga ada mineral juga dipalsukan. Terus ada juga yang pakai galon LPG 3 kilo jangan dipakai ngelas. Itu kalau dipakai untuk dagang nasi goreng boleh-boleh saja.
dipakai untuk dagang mie boleh-boleh saja walaupun itu pakai usaha, tapi kalau udah sifatnya ngelas namanya industri. Giliran udah ketangkap kan jadi nangis-nangis. Kan gitu. Jadi banyak sekali sekarang ini kadang-kadang mentang-mentang dia bisa mengemas, mengoplos, macam-macam, airnya terciduk oleh aparat penegak hukum, itu kan pidana. Jadi apalagi nanti itu kalau sudah yang punya mereknya nggak terima, setelah kita pasukan, nanti itu kalau dipasukan yang punya mereknya karena melanggar undang-undang tentang hak cipta, ya, melanggar undang-undang hak cipta, jadi nggak boleh dipasukan. Kalau mau dagang minyak goreng curah, kalau emang curah ya curah, jangan dikemas gitu, jangan dimasukin ke plastik tapi nggak bermerek, dimasukin lagi ke botol tapi nggak bermerek. Kalau curah ya literan udah, memang dia nggak bermerek. Jangan sampai pengen jadi mahal sehingga dikemas dengan plastik, dikemas dengan botol, harganya supaya mahal, ini akan menjadi masalah. Ini bulan-bulan kemarin ini banyak banget, tapi alhamdulillah sekarang udah, karena saya selalu sampaikan kepada warga, jangan sampai usaha kita ini tujuannya cari duit, tapi bahkan malah jadi keluar duit, maka menjadi tindak pidana. Itu saja mungkin yang dapat sampaikan. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan. Saya Hari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.